I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Aliflia Eliana Arianti. Saya dari kelompok 6. Saya akan mempraktekkan praktikum dari peristiwa A sampai dengan peristiwa F tentang cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya, yaitu yang kedua yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Sedangkan pemantulan cahaya atau refleksi cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dan permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pemantulan secara teratur atau pemantulan sempurna. Biasanya terjadi ketika permukaan benda begitu halus yang menyebabkan semua sinar terpental pada sudut yang sama. Yang kedua, pemantulan tidak sempurna atau daur. Ini biasanya terjadi ketika permukaan benda cukup kasar untuk menyebarkan sinar. Baik, di sini saya akan mempraktikkan praktikum yang pertama, yaitu tentang peristiwa A, tentang garis-garis yang bertambah banyak, di mana di sini sudah ada alat-alatnya. Yang pertama kertas foil, yang kedua senter, yang ketiga gunting sama pisau atau silet bisa juga. Nah, yang pertama, irislah sebuah garis kecil di sebuah foil kertas timah dengan sebuah pisau atau puter. Kita iris-iris. Lalu dekatkan ke mata Anda dengan secara perlahan. Jauhkan lakukan ini selama beberapa kali. Jika Anda melakukannya dengan benar, Anda akan melihat garis kabur yang bertambah banyak bergerak di sepanjang celah tersebut. Seperti ini. Jadi di sini tampak kelihatan ada garis-garis yang bertambah banyak. Baik, sekarang lanjut pada praktikum yang kedua, yaitu peristiwa B tentang cahaya tak terlihat. Nah, sedangkan alat-alatnya yaitu di sini ada cermin untuk menentukan bahwa arah cahaya tersebut pergi kemana. Nah, yang kedua senter, dan yang ketiga kotak sepatu. Nah, di dalam kotak sepatu ini sudah dikasih kertas yang berwarna gelap, dan di sebelah sampingnya sudah dibuat lubang untuk jalur cahayanya. Nah, untuk ujung di sini lubang untuk di ujung atas ini untuk menentukan bahwa sinar tidak akan terlihat meskipun tepat di bawah mata kita, dan untuk menentukan bahwa sinar ini jalurnya tepat ke mana. Nah, pembuktiannya yaitu dengan cara seperti ini. Nah, kita arahkan cahaya dari samping di sini ke sini, dan kita lihat cahaya di sini. Nah, di sini sudah pembuktiannya bahwa sinar tidak terlihat tepat berada di bawah mata kita. Nah, untuk identifikasi yang nomor 4 itu kemana arah jalur
cahaya tersebut, arah jalur cahaya tersebut yaitu memantul karena pantulan cahaya, pantulan dari cermin ini. Nah, seperti itu saja. Nah, baik, sekarang lanjut pada peristiwa yang ketiga, yaitu peristiwa 8C tentang tembus pandang, di mana untuk menentukan untuk mempraktikkan tembus pandang ini berhasil, kita membutuhkan kertas yang tembus pandang, tembus cahaya, dan tidak tembus cahaya. Nah, yang pertama yang tembus pandang, kita buktikan dengan kertas yang ini. Kita buktikan bahwa kertas tembus pandang. Nah, bisa dilihat bahwa kertas ini bisa tembus pandang. Nah, untuk menentukan yang kedua yaitu tembus cahaya. Nah, tembus cahaya kita memakai ini. Nah, kita tunjukkan bahwa kertas di sini bisa tembus. Nah, bisa dilihat bahwa cahaya ini bisa tembus cahaya dengan melakukan kertas ini. Nah, dengan kertas yang nomor 3 yaitu kertas yang tidak tembus cahaya. Nah, kita bisa identifikasi dari ini, bisa kita lihat. Nah, apakah tembus? Tidak tembus. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu untuk membuktikan peristiwa 8C dan untuk mengidentifikasi material yang membuat Anda dapat melihat benda dengan jelas dengan menggunakan material-material seperti ini. Baik, sekarang lanjut pada peristiwa yang keempat, yaitu peristiwa D. Nah, peristiwa D ini tentang mengubah noda. Nah, alat-alatnya yaitu ada senter untuk mengubah cahayanya tersebut, dan ada noda, nodanya yaitu minyak, dan yang ketiga yaitu ada kertas. Nah, pertama-tama kita kasihkan noda ini pada kertas. Nah, ketika kertas didekatkan ke sumber cahaya, noda minyak terlihat lebih terang. Nih, noda minyak terlihat lebih terang di belakang noda. Nah, bisa terlihat. Nah, ketika kertas ditekan kepada noda, tampak gelap menunjukkan bahwa cahaya lebih terang di depan noda. Seperti ini. Nah, noda akan hampir hilang ketika cahaya sama terangnya pada kedua sisi kertas. Nah, kalau seperti ini, nah, noda tampak hilang di kedua sisi tersebut. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut pada praktikum yang terakhir, yaitu peristiwa 8F tentang lilin berhantu, di mana alat-alatnya yaitu ada 2 lilin, korek api, garis busur, terus kertas dengan cermin. Baik, nah, pertama-tama kita akan membuat garis, yaitu di mana cermin akan diletakkan.
Lalu kita ukur jarak pada lilin pertama. Kita menggunakan 5 cm. Panjangnya kita menggunakan 5 cm. Lalu bisa non. Nah, kita buat garis dulu untuk membuat dimana cermin ini akan diletakkan. Nah, untuk lilin yang pertama kita letakkan pada jaraknya itu sekitar 5 cm. Nah, kita hidupkan ini terlebih dahulu. Tidak bisa. Kita hidupkan terlebih dahulu. Pada cermin sini kita hidupkan untuk lilin yang kedua. Dan letakkan lilin berapa sentimeter dari cermin. Nah, dan di belakang ini kita sudah letakkan lilin lurus pada pantulan cahaya cermin ini. Nah, kita bisa lihat yang awalnya di sini ada 2 lilin. Nah, sekarang lilin menjadi 3. Nah, yaitu karena pantulan cahayanya tersebut. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, baik. Sekarang kita akan mengukur jarak dari sudut. Pertama-tama kita buatlah garis lurus atau garis normal. Setelah itu kita akan tarik garis lurus dari bidang datar cermin ke posisi lilin pertama.
Dan yang kedua, kita akan tarik garis lurus dari sinar pantulan. Nah, setelah itu jarak lilin pertama kita tentukan. Di sini kita lihat bahwa jarak lilin pertama tadi yaitu 5 cm. Nah, kita lihat pada jarak pantulan apakah sama. Jarak pada pantulan 5 cm. Nah, kita lihat pada sudut apakah sama atau tidak. Balik coy. Nah, ternyata hasilnya yaitu 30 derajat. Di sini kita lihat ternyata sama-sama 30 derajat dari sinar datang dan sinar pantulan cermin. Nah, praktikum ini dibuktikan untuk membuktikan sifat-sifat bayangan pada pemantulan cermin datar. Nah, bagian bawah ini bidang datar. Nah, sedangkan di bagian sini ini merupakan garis tegak lurus atau normal. Nah, sifat bayangan yang dihasilkan dari pemantulan cermin datar, nah yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, bisa kita dilihat jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, yang pertama kita menggunakan jarak pada cermin itu lilin yang pertama 5 cm dan pantulan yang kedua yaitu ternyata hasilnya sama-sama 5 cm. Nah, ternyata pembuktian pada jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin itu benar. Nah, yang kedua, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, dan yang ketiga, bayangan bersifat maya atau tidak nyata. Yang keempat, bayangan menghadap terbalik, dan yang terakhir yaitu bayangan bersifat tegak. Nah, ini membuktikan bahwa sisi kanan benda menjadi sisi kiri pada cermin.